Lihat, aku hendak buat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Tuhan bilang, lihat, aku hendak buat sesuatu yang baru. Kita minta yang baru sama Tuhan. Minta berkat baru, promosi yang baru, amin, proyek yang baru. Tapi sesungguhnya Tuhan mau buat sesuatu yang baru. Bahkan Tuhan sudah buat sesuatu yang baru di hidup kita. Jadi kita sudah ada di area di mana Tuhan siapkan sesuatu yang baru buat kita. Tuhan buka jalan, bukan di kota besar. Tuhan buka jalan, bukan di area ketika saldomu banyak, tabunganmu banyak, kesehatanmu baik-baik saja. Tuhan bilang, Tuhan buka jalan di tengah padang gurun, tempat kering. Jadi kalau engkau merasa ada di tempat kering hari ini, tanpa engkau ketahui bahwa Tuhan sudah rencanakan ada jalan di hidupmu, amin. Bahkan Tuhan buat sungai, bukan air tetesan, Tuhan buat sungai. Gambaran Tuhan kasih berkat, bukan di tempat di mana kelihatannya semuanya baik-baik saja, di padang belantara. Mungkin kau butuh jalan, butuh bisa lihat arah jalannya kemana. Tapi Tuhan bilang, ketika engkau kebingungan di padang belantara, aku sudah buat sungai buat hidupmu. Amin. Jadi saya mau sampaikan bahwa engkau hidup di area terbaik hari ini. Jadi stop ngeluh, stop bilang, Pak Pendeta saya gak punya ini, saya gak punya itu. Stop bandingkan dirimu dengan orang lain, kayaknya dia lebih beruntung. Enggak, hidupmu ada di hari keberuntungan hari ini. Amin. Kamu sudah ada di tempat di mana Tuhan menyediakan jalan keluar buat hidupmu. Satu kisah pidatonya dari next slide, pidato dari Booker T. Washington 1895. Dia kasih kisah inspiratif yang memang katanya dari kisah asli, kisah nyata, yang banyak juga diambil oleh para motivator maupun oleh para pendeta, dan saya juga coba ambil karena berhubungan dengan khotbah saya. Dia berkhotbah dan disisipkan kisah inspirasi, yaitu ada gambar apa di sana? Perahu, ada gambar kapal di sana. Ada kapten kapal dan awak kapal berlayar di lautan. Kemudian tiba-tiba datang angin yang besar, datang badai. Layarnya hancur berantakan. Kapalnya terbawa arus, ikut saja kemana angin pergi, arus ombak pergi, dan kemudian sampailah dia di sebuah lautan. Mereka nggak tahu mereka ada di mana, entah di mana. Dan berhari-hari mereka ada di situ, kehabisan bahan makanan, bahkan kehabisan air bersih. Beberapa dehidrasi, beberapa hampir mati kehausan karena nggak ada air bersih, karena mereka ada di laut yang ada air laut. Dan hanya mujizat yang bisa membuat mereka tertolong. Dan betul, beberapa hari kemudian ada mujizat. Ada kapal di kejauhan terlihat, dan kapten kapal bilang, segera kirim sinyal sama kapal itu. Kasih tahu, kita mati kehausan di sini, kita butuh air bersih. Kita sudah terhilang dan terdampar di lautan ini beberapa hari. Dikirimlah sinyal ke kapal yang ada di jauh sana. Lalu kapal yang di sana bilang, lemparkan embermu. Lalu dikasih tahu sama kapten kapalnya. Kapalnya udah kasih jawaban, lemparkan embermu. Kapten kapal bilang, kayaknya dia salah dengar sinyal kita. Masa kita lempar ember ini, kita ada di lautan. Masa kita minum air asin, air laut. Coba kirim sinyalnya sekali lagi. Dikirim lagi sinyalnya sekali lagi. Lalu di sana kasih tahu, kapal yang di sana kasih tahu, lemparkan embermu sekali, dimanapun kau ada saat ini. Kapten kapal bilang, kayaknya kamu salah kasih kode kali. Coba sekali lagi, sampai 3 kali sama jawabannya. Di kapal di mana kalian berada, lemparkan embermu. Lalu kapten kapal bilang, kayaknya kita harus coba. Jangan-jangan ada sesuatu yang kita tidak tahu. Lalu kemudian dilemparlah ember itu, diambil airnya, dan air cemerlang, dicicipi, air tawar, air bersih, bisa diminum. Mereka ternyata ada di perairan atau di lautan
di dekat muara sungai Amazon. Saudara tahu sungai Amazon? Saudara boleh googling. Sungai Amazon adalah sungai terpanjang, lewati 6 negara. Di antara hutan Amazon, yang curah hujannya di hutan itu tinggi, dan kasih air gitu ke lautan, muara sekitarnya, per detik 24 km per jam arus air masuk ke sana. Sehingga air tawar itu masuk sampai ke tengah lautan. Orang-orang ini butuh air bersih. Padahal mereka ada di atas air bersih, air tawar. Mereka mati kehausan, bahkan bisa mati kehausan, bisa mati dehidrasi. Padahal mereka ada di atas air tawar itu, air bersih itu. Banyak orang Kristen gak sadar bahwa mereka ada dalam Yesus yang adalah air hidup sesungguhnya. Mungkin ada yang kau gak ketahui karena kau sibuk dengan takut, sibuk dengan khawatir, sibuk dengan cemas. Hari ini sebagai hamba Tuhan saya mau kasih tahu, engkau ada dalam Yesus. Engkau ada di dalam air hidup yang bisa memenuhi semua kebutuhan keperluanmu. Amin. Next slide. Yesus dalam segala kebijaksanaannya, Tuhan dalam segala kebijaksanaannya bisa membawa kita di tempat di mana Tuhan menyediakan jalan keluar untuk masalah kita. Siapa yang percaya boleh angkat tangannya. Amin. Tuhan gak pernah kehabisan akal membawamu di tempat di mana di sana penuh dengan jawaban dan jalan keluar untuk hidupmu. Karena engkau ada dalam Yesus. Tapi banyak orang Kristen akhirnya kehilangan berkat yang harusnya jadi miliknya karena tertipu oleh tipuan si jahat yang sejak dulu Tuhan menempatkan manusia hidup di tanah yang saya mau bilang hektaran berlian. Acre of diamond. Next slide. Saya tulis seperti ini. Sejak awal Tuhan menempatkan manusia di area acre of diamond. Di area yang kelimpahan. Yang sudah punya banyak. Sama-sama bilang dalam Yesus. Saya punya banyak. Alkitab bilang, Kejadian 2 ayat 16, ini yang mereka punya. Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Kira-kira ada berapa pohon? Kita nggak tahu, tapi nggak mungkin sedikit. Kita ambil saja, anggap saja 1.000 pohon aja, jangan 5.000, 1.000 pohon, oke? Jadi ada 1.000 pohon, 1.000 jenis pohon, 1.000 jenis buah, mereka boleh makan. Itu yang mereka punya. Tapi ada satu yang mereka nggak punya. Satu buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Dan iblis berhasil buat manusia kehilangan apa yang Tuhan sediakan dengan cara datang di Kejadian 3, mendatangi Hawa dan bilang, bukannya semua pohon boleh dimakan buahnya? Cara iblis seperti ini untuk menggiring Hawa berpikir, kamu udah punya semua? Belum, ada yang belum nih, sakit masih belum sembuh. Kamu udah punya semua? Aduh, ada yang belum nih. Mengingat ada yang tidak dipunya. Apa yang mereka nggak punya? Satu buah. Pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Ada yang nggak boleh, satu. Buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Iblis menggiring Hawa untuk fokus pada apa yang dia nggak punya. Tahukah saudara, ketika manusia fokus pada apa yang dia tidak punya, berakhir dengan apa? Next slide. Ketika manusia fokus pada apa yang tidak dia punya, berakhir dengan kehilangan apa yang Tuhan sediakan. Kita tahu ada kutuk di Kejadian 3. Tapi saudara tahu, apa yang kau perlu bisa engkau dapatkan ketika engkau mengucap syukur. 2 slide setelah ini. The Message Bible untuk Mazmur 100 ayat 4 ditulis seperti ini. Enter with the password apa? Thank you. Make yourself at home. Di rumah Tuhan. Taking praise, thank Him, worship Him. Masuk hadirat Tuhan. Masuk rumah Tuhan. Kata kuncinya apa? Terima kasih. Tapi gimana kita bisa berterima kasih kalau kita fokus sama apa yang tidak ada di hidup kita? Ali Hafed karena sibuk cari apa yang gak ada di hidupnya, dia berakhir bunuh diri, putus asa, kecewa. Karena sibuk apa yang gak ada, apa yang belum ada di hidupmu. Kalau engkau berhasil melihat apa yang sudah Tuhan sediakan di hidupmu, engkau bisa mengucap syukur.
Dan kalau engkau mengucap syukur, engkau berterima kasih, itu yang membuatmu ada di rumah Tuhan. Oke, saya jelaskan dulu apa pentingnya ada di rumah Tuhan, di hadirat Tuhan. Oh, sangat penting. Saya punya teman zaman SMA, teman saya orang kaya. Papanya sih yang kaya, kan masih SMA ya kan. Tapi karena papanya kaya, anaknya jadi kaya. Amin. Bapak di surga kaya nggak? Kaya. Tapi karena Yesus, Yohanes 1 ayat 12, kamu yang percaya Yesus diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, anak-anak Bapa. Bapamu kaya, kamu harus tahu kamu sudah kaya juga dalam Yesus. Sama-sama bilang saya orang kaya dalam Yesus. Amin. Kita orang kaya dalam Yesus. Waktu datang ke rumah teman saya ini, saya berdua sama teman saya yang satu lagi. Lihat teman saya yang kaya ini punya banyak gitar, suka beli gitar. Seingat saya ada satu gitar, itu hanya ada puluhan di dunia. Saint Les Paul Junior kalau nggak salah. Kalau nggak salah namanya. Kalau ya seingat saya itulah namanya. Gitarnya kayak gitar akustik gitu. Saint Les Paul Junior kalau nggak salah sih itu namanya. Terus teman saya ini yang datang sama saya bilang, teman saya bilang gini, dia suka main gitar. Wah boleh juga nih kalau gue bawa pulang, katanya gitu. Terus teman saya yang satu yang punya, dan dia orang kaya, papanya orang kaya, dia bilang gini, bawa pulang aja. Terus teman saya bilang, jangan bercanda doang. Enggak serius, bawa pulang. Enggak, gue bercanda kok. Enggak, lu gak apa-apa bercanda, tapi gue beneran, lu bawa pulang. Dan teman saya masuk ke rumah teman saya yang kaya, pulang bawa sesuatu bahagia sukacita. Kalau saudara bisa masuk ke hadirat Tuhan, ke tempat kediaman Tuhan, saudara boleh bawa pulang masa depan yang indah buat anak-anakmu, saudara boleh bawa pulang kesembuhan, saudara boleh bawa pulang berkat yang kau perlu, yang kau butuh, karena itu ada di hadirat Tuhan. Mau tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa. Tapi iblis akan berusaha mencegah saudara untuk gak masuk di sana. Gimana caranya? Gak pernah berubah. Sibuk dengan apa yang tidak kita punya. Karena kalau kita sibuk dengan apa yang tidak kita punya, kita gak bisa bilang thank you. Ada 10 orang kusta datang sama Yesus. 10-10-nya datang sama Yesus. 10-10-nya sakit kusta. 10-10-nya minta disembuhkan sama Yesus. 10-10-nya dijawab doanya sama Yesus, dikasih firman sama Yesus. Pergi tunjukkan dirimu kepada imam. 10-10-nya dapat firman dari Yesus. 10-10-nya melakukan apa yang Yesus katakan. Mereka 10-10-nya jalan menuju kepada imam, mau menunjukkan dirinya kepada imam. Alkitab bilang di tengah jalan 10-10-nya sembuh. Tapi yang menarik, yang balik berapa orang? Hafal ya, kisah ini ya. Yang balik berapa orang? Satu. Kita harus selidiki kenapa dia bisa balik. Apa yang buat dia bilang thank you sama Tuhan. Dan kalau saudara ngerti ini, saudara bisa buat jiwamu, rohmu, pikiranmu selalu bergairah datang sama Tuhan dan bilang thank you. Lukas 17 ayat yang ke-15. Sebelum slide ini kalau nggak salah. Lukas 17 slide sebelum ini. Sebelum slide ini. Yuk kita baca. Seorang dari mereka melihat. Melihat apa? Bahwa ia sudah punya. Seorang dari mereka lihat apa yang dia punya. Dan mengakibatkan apa? Mengakibatkan kembali datang pada Yesus mengucap syukur. Saya percaya hari ini, kalau engkau sadar apa yang kau punya, itu yang buat kamu tutup mata dan angkat tangan bilang terima kasih Tuhan. Kalau kamu sibuk dengan apa yang tidak kamu punya, itu yang buat kamu gimana ya, Tuhan gak jawab doa, Tuhan lihat gak sih, Tuhan peduli gak sih, Tuhan sayang gak sih, Tuhan beneran ada gak sih? Siapa yang punya masalah boleh angkat tangan. Banyak masalah ya. Saya juga punya masalah. Sama, saya juga punya masalah. Artinya ada yang tidak ada di hidup kita. Tapi kalau saya tantang saudara, coba pikirkan. Yang tidak ada di hidupmu,
lebih banyak atau lebih sedikit daripada yang hari ini ada di hidupmu? Lebih sedikit. Amin. Dan kalau engkau bisa melihat apa yang ada di hidupmu, saya mau setiap kita mulai merenungkan apa yang ada di hidup kita hari ini. Yang udah berkeluarga, engkau punya suami, engkau punya istri. Ya Pak, istrinya cerewet. Istri orang lain gak cerewet. Itu di luar kamu gak lihat, di rumah lebih cerewet. Ya Pak, bersyukur punya suami. Ya Pak, suami saya agak galak, tapi suaminya romantis. Kamu gak tahu di rumah, itu di depan orang romantis. Enggak, tapi saya percaya jemaat Tuhan di gereja Tiberias Plaza Jambu 2 yang ada di hadapan saya, suami-suami yang romantis, amin, yang baik sama istrinya. Kau punya anak-anak? Anak-anak muda, engkau punya orang tua yang perhatian sama kamu hari ini? Lepas dari apa yang kamu nggak punya, mungkin kamu udah daftar pekerjaan dan belum dapat kerja sampai hari ini. Jangan fokus sama apa yang belum ada di hidupmu. Coba syukuri, coba lihat apa yang ada di hidupmu. Dan kalau engkau bisa lihat apa yang ada di hidupmu, saya percaya khawatir, cemas, putus asa, kecewa, nggak punya kuasa. Saya percaya kita akan bilang terima kasih untuk nafas yang Tuhan kasih. Terima kasih untuk berkat di meja makan. Terima kasih sore ini ada di Plaza Jambu 2. Terima kasih boleh dengar firman. Terima kasih boleh dikuatkan oleh Tuhan. Dan ketika engkau berterima kasih, tahu engkau sedang masuk ke rumah Tuhan. Dan ketika engkau sedang masuk ke rumah Tuhan, tahu apa yang terjadi? Engkau boleh bawa pulang apapun yang engkau perlu, yang engkau butuh, boleh bawa pulang. Dan pulang dari tempat ini bawa mujizat, bawa berkat, bawa kuasa. Amin. Ya, tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Enter with the password, thank you. Amin. Tapi iblis akan cegah kita supaya kita gak masuk. Sekarang saudara tahu jebakannya, jangan terjebak lagi. Tengok kanan kirinya, bilang jangan terjebak lagi. Bilang yang kamu punya lebih banyak dari yang kamu gak punya. Jangan terlalu khawatir dengan apa yang kamu tidak punya. Jangan salah mikir. Jangan berpikir karena kamu gak punya, kamu gak masuk hitungan orang yang diberkati Tuhan. Karena kamu ada yang kamu gak punya, kamu diskualifikasi untuk orang yang disebut diberkati Tuhan. Jangan terlalu cemas dengan apa yang tidak ada di hidupmu. Yang tidak ada di hidupmu justru memenuhi syarat untuk kamu diberkati Tuhan. Mana next slide coba, slide berikutnya kalau nggak salah di slide selanjutnya. Oke, slide selanjutnya. Jangan jadi khawatir dengan apa yang tidak ada di hidupmu. Apa yang tidak ada di hidupmu bukan mendiskualifikasi kamu. Justru membuat kamu memenuhi syarat untuk diberkati Tuhan. Saya jelaskan, Paulus doa sama Tuhan, bukan 1 kali, bukan 2 kali, 3 kali dia doa. Berapa kali dia doa? 3 kali dia doa. Waktu dia doa, dia bilang, Tuhan aku pengen ini Tuhan. Enggak ada ini di hidupku Tuhan. Lalu Tuhan jawab, next slide, ini yang Tuhan jawab. 2 Korintus 12 ayat 9 bagian A saya baca. Tetapi jawab Tuhan apa? Yang aku kasih di hidupmu jauh lebih banyak daripada yang tidak ada di hidupmu. Cukup kasih karuniaku bagimu. Justru dalam kelemahan, kita pikir karena nggak ada kita jadi lemah. Justru dalam kelemahan mula, justru karena kamu nggak punya, kamu memenuhi syarat untuk diberkati Tuhan. Amin. Seorang anak Tuhan bilang sama saya, Pak Pendeta, bulan ini jualannya sepi. Pak Pendeta, bulan ini beneran deh, yang beli sedikit banget. Saya sebagai hamba Tuhan harus ingatkan, jangan jadi kecewa. Setiap tuaian yang tidak kamu tuai di bulan lalu dan bulan ini, bulan depan mungkin Tuhan kumpulkan jadi tuaian besar, saya bilang gitu. Tapi saya bilang gini, karena ada sesuatu yang tidak ada di hidupmu, bukan berarti kamu tidak diberkati. Saya mau tanya, berkatnya tetap
sama atau lebih banyak atau lebih sedikit daripada sebelumnya. Maksud saya bukan jualannya lebih banyak ya, tapi berkat yang kamu perlu berubah jadi lebih sedikit. Orang ini jawab, enggak Pak Pendeta. Kok bisa? Tuhan kasih, ada aja caranya. Ada aja lewat ini berkatnya, lewat sini berkatnya. Bukan lewat jualanmu. Iya. Nah itu dia. Yang tidak ada di hidupmu bukan mendiskualifikasi kamu. Yang tidak ada di hidupmu justru membuat kamu jadi memenuhi syarat untuk lihat Tuhan bisa buka jalan dengan berbagai cara untuk memberkati, untuk jawab doamu. Amin ya, tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Amin. Sama-sama bilang, saya nggak boleh terlalu khawatir untuk apa yang tidak ada di hidup saya. Yang ada di hidup saya jauh lebih banyak. Amin. Bilang kanan kirinya, mulai senyum gitu. Yang ada di hidupmu jauh lebih banyak. Jangan terlalu khawatir. Amin. Karena Yesus sudah datang. Sama-sama bilang, Yesus sudah datang. Jadi saya mau bilang, gak ada keadaan yang bisa buat hidupmu jadi terpuruk, hancur kalau kamu ngerti ini. Karena Yesus sudah datang di hidupmu dan kamu menerima Yesus. Yesus datang ke Nazaret, dia membacakan kitab di Yesaya 61. Next slide. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Ayat 17. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis. Ayat 18. Nanti kalau saudara baca ini ada di Yesaya 61. Roh Tuhan ada padaku, kata Tuhan. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku, ayat 19, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang. Sebentar, sambil siap-siap, pemusik boleh siap-siap. Ini tanda dari F. Dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Kemudian tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ayat 20. Kemudian Yesus menutup kitab itu. Saya kasih warna kuning. Kenapa? Karena buka lagi slide sebelumnya. Karena di ayat 19, kalau saudara lihat di Yesaya 61, kalimatnya nggak berhenti sampai di sini. Tahun rahmat Tuhan telah datang. Itu belum selesai kalimatnya. Masih ada kalimat dan pembalasan Allah kita. Kutuk gara-gara dosa. Nasib nggak mujur gara-gara dosa. Ditutup sama Yesus. Next slide. Karena Yesus mau naik ke atas kayu salib, supaya saudara dan saya yang ada dalam Yesus, kutuk itu ditutup oleh kematian Yesus, sehingga di hidupmu yang ada berkat dan keberuntungan. Even ada di masalah yang menakutkan, yang mungkin bikin kamu takut, cemas, khawatir. Saya mau bilang, masalah yang bikin kamu cemas, khawatir itu nggak akan membawamu, nggak akan berakhir pada ketidakberuntungan. Karena ketidakberuntungan sudah ditutup di atas kayu salib. Di hidupmu hanya ada keberuntungan. Buat kamu yang ada dalam Yesus, di hidupmu hanya ada nasib baik. Amin. Ya, tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Puji Tuhan. Nah sekarang saya mau setiap kita sampai di titik ini saudara ngerti apa yang Tuhan sampaikan. Masih mau sungut-sungut? Tahu caranya bersyukur? Setiap kali engkau sulit untuk mengucap syukur karena ada masalah yang besar, gimana caranya? Ingat apa yang kamu punya. Lihat apa yang ada di hidupmu. Jauh lebih banyak. Amin. Yang kamu tidak punya lebih sedikit. Siapa hari ini yang mungkin gak punya sesuatu di hidupnya, dan lewat khotbah ini menyadari yang kamu punya jauh lebih banyak? Siapa yang bisa lihat itu? Boleh angkat tangannya. Siapa yang bisa lihat itu? Yeremia 1 ayat 12, slide terakhir saya menulis Yeremia 1 ayat 12. Baik penglihatanmu. Pak, baik penglihatanmu. Bu, baik penglihatanmu. Kalimatnya belum selesai. Koma. Sebab Tuhan siap sedia
Karena engkau lihat itu ada di hadirat Tuhan, siap sedia genapi firman-Nya. Amin. Siap sedia jawab doamu, siap sedia kasih mujizat buat hidupmu, siap sedia memberkati kamu, siap sedia memberkati seisi rumahmu. Amin. Dan janji Tuhan nggak akan berlalu, janji Tuhan pasti digenapi di hidup kita. Karena kita tahu Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu. Kesetiaan sungguh terbukti, sungguh terbukti. Amin. Di sepanjang hidupku, di sepanjang hidup. Lihat apa yang ada di hidupmu. Untuk selamanya ku kan setia melayani, tiada Tuhan sepertimu Yesus, sepertimu Yesus.